bab yang baru, yaitu cahaya atau light ya. Kita belajar mengenai cahaya. Cahaya itu apa? Cahaya itu adalah salah satu bentuk gelombang atau mungkin ada yang mengatakan partikel karena ada sifatnya dualisme partikel ya, dualisme sifat yang membawa energi dan bergerak sebagai gelombang ya. Di dalam fisika kita unik ya, anak-anak, kita tuh mempelajarinya hal-hal yang positif ya. Pernah ada kisah di video di YouTube gitu ya, Bapak pernah nonton, ada seorang guru di Jerman yang ateis, dia katakan dia mau buktikan bahwa Tuhan itu jahat. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan membiarkan kejahatan merajalela di muka bumi? Nah, dia bilang seperti itu. Jadi, kenapa Tuhan itu membiarkan kejahatan itu berarti bahwa Tuhan itu jahat. Itu gurunya guru fisika lagi yang ngajarin kayak gitu. Terus udah gitu di video itu bagus sekali, seorang siswa berdiri, anak-anak itu seumur kalian kali, dia berdiri dan dia katakan kepada gurunya, enggak, Bapak profesor, guru gitu ya, Bapak guru, enggak seperti itu gitu. Kita di fisika kan belajarnya bukan gelap, tetapi terang. Di fisika kita belajar gelombang, bener ya, getaran dan gelombang, bukan diam. Bukan pelajaran mengenai diam, enggak, tapi getaran dan gelombang. Kita di fisika belajar mengenai panas, bukan dingin. Jadi kita nggak ada pernah ada bab yang judulnya dingin tuh nggak ada. Yang ada itu panas atau heat, ya, kalor itu yang kita pelajari. Yang kita pelajari cahaya, bukan gelap gitu. Artinya, kenapa kita tahu ada kegelapan? Ya, kegelapan itu adalah karena kurangnya cahaya. Kenapa kita tahu ada yang namanya dingin? Dingin itu karena kurangnya panas gitu ya. Jadi kenapa ada kejahatan? Kejahatan ada karena tidak adanya kebaikan di dalam hati orang itu. Artinya kenapa ada orang bisa jahat? Ya karena kurangnya kebaikan di dalam diri orang itu dan kurangnya pengenalan akan Tuhan. Bukannya begitu dalam pelajaran fisika. Nah, Bapak gurunya langsung diam, nggak bisa jawab. Dan yang mengatakan itu ternyata di situ ditulis adalah Albert Einstein. Ya, pantes ya, Einstein dilawan ya. Kecil-kecil juga udah Einstein. Nah, jadi kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak itu adalah cahaya ya. Cahaya itu membawa energi dan bergerak sebagai gelombang. Nah, Bapak mengulang ini sedikit secepat-cepatnya supaya Bapak pernah lah, Bapak dan Ibu Mona pernah mengajarkan ini kepada kalian ya. Karena nanti kita akan masuk ke cermin. Oke, kita lanjutkan. Cahaya itu bergerak dengan kecepatan lebih daripada kecepatan cahaya. Jadi 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8, 6, 7, 8 ya. 300 juta meter per detik. Jadi dalam 1 detik dia bergerak 300 juta meter. Jadi artinya dia bergerak lebih daripada kecepatan cahaya. Kalau kamu kecepatan suara. Kalau kamu ingat gelombang suara bergeraknya kira-kira ya 340 meter per detik. Ini 300 juta meter per detik. Dan cahaya ini adalah yang dikatakan secara fisika bergerak paling cepat di dalam alam semesta ini. Jadi kalau misalnya di film Marvel misalnya ya, mereka bergerak dari satu galaksi ke galaksi lain dengan kecepatan apalah, meloncat lah, apa kalau dalam Star Wars gitu atau Star Trek gitu, kecepatan warp gitu, itu nggak ada ya. Yang ada itu adalah kecepatan cahaya ini. Itu sebabnya kalau kita mau bergerak misalnya dari bumi mau bergerak ke Mars gitu, mungkin butuh kira-kira sekitar beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk kita travel dari bumi ke Mars ya. Jadi belum ada kecepatan yang melampaui kecepatan cahaya ini. Oke. Cahaya bergerak secara garis lurus. Terus bagaimana sih kita bisa ngelihat benda? Kita bisa ngelihat benda itu karena ada cahaya dari benda tersebut datang ke mata kita. Nah,
Walaupun benda tersebut bukan sumber cahaya, asalkan dia bisa memantulkan cahaya, maka kita bisa melihat benda tersebut, ya. Do you see all object in the same way? Nah, there are two ways you see object. Jadi, kita melihat suatu benda itu pertama karena benda itu adalah sumber cahaya. Contohnya kita melihat lilin. Kenapa kita bisa melihat lilin? Ya, karena lilin itu adalah sumber cahaya. Terus, kan kalau ada meja, kenapa kita bisa melihat meja? Ya, karena ada pantulan cahaya yang datang dari sumber cahaya ke meja, dari meja terpantul ke mata kita. Itu cara kerjanya ya. Oke, berikutnya. A luminous object gives out light and can also be called a light source. Jadi benda yang menimbul sumber cahaya itu memancarkan cahaya dan kita sebut ya sumber cahaya ya. Oke, bagaimana kita bisa melihat suatu bola lampu ke mata kita ya karena ada cahaya dari bola lampu datang ke mata kita. Oke, cahaya itu bergeraknya seperti garis lurus. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau benda yang tidak merupakan sumber cahaya, misalnya buku, gimana kita bisa melihatnya? Karena ada pantulan dari lampu ke buku, dari buku nyampe ke mata kita. Jadi cara kita melihat suatu benda itu seperti itu. Entahkah benda itu sumber cahaya atau benda itu memantulkan cahaya. Sip ya, ini konsep dasar yang perlu kamu mengerti. Oke, berikutnya. Nah, sifat-sifat cahaya. Cahaya itu sifatnya merambat lurus, terus dapat dipantulkan. Nah, ada pemantulan cahaya, ada pembiasan cahaya. Nanti habis topik ini, kita akan belajar juga mengenai pemantulan cahaya. Kalau dipantulkan itu reflected, kalau dibiaskan itu adalah refracted. Apa bedanya dipantulkan sama dibiaskan? Kalau memantul tuh nggak nembus. Jadi kalau kita menyenterkan, kita pakai lampu senter ke cermin, cerminnya nggak tembus ke belakangnya kan ya. Nah, lain halnya kalau kita mengarahkan senter itu ke kaca biasa gitu. Maka kita melihat bahwa cahayanya menembus ke dalam kaca. Atau kita lihat cahaya matahari lewat jendela, nah cahayanya nembus lewat kaca, itu adalah dibiaskan. Kalau dipantulkan, itu hanya ngebalik gitu aja ya. Oke, ada hukum pemantulan cahaya, ada sinar datang, sinar pantul, garis normal terletak pada satu bidang datar, sudut datang I besarnya sama dengan sudut pantul R. Nah, sudut datang I, Pak, kenapa sih I sudut datang tuh? I itu dari insiden atau incoming, dari datang. R itu apa Pak? Reflected. Nah, jadi ya Bapak mau mengajarkan kalau kamu lupa, kira-kira kalau ngerti bahasa Inggrisnya jadi ingat gitu ya. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus bidang sentuh benda. Normal line, garis normal. Oke, kita lihat gambarnya ya. Ini hukum Snellius. Ini adalah hukum pemantulan. When a light ray hits a mirror, it changes direction. The ray is reflected. Jadi kalau ada cahaya datang mengenai sebuah cermin, arahnya berubah. Ya, cahaya tersebut artinya dipantulkan. Nah, ini ada garis, terus ada garis-garis kecil di bawahnya, garis panjang ini menyatakan cermin. Pak, garis-garis kecil di belakangnya itu mengatakan apa, Pak? Ini adalah belakang cermin. Ya, jadi supaya ketahuan mana depan, mana belakang, ini ada arsirannya. Yang diarsir itu menyatakan belakangnya cermin. Apa maksudnya belakangnya cermin? Jadi gini anak-anak, si cermin itu dibentuk dari sebuah kaca biasa, di bagian belakangnya itu dilapisi lapisan yang silvery atau keperak-perakan, namanya amalgam. Jadi sesudah itu kita bisa menjadikan kaca sebuah cermin. Oke, kalau ada cahaya datang mengenai permukaan cermin, itu disebut dengan cahaya datang atau incident ray. Ya. Nah, titik di mana cahayanya bertemu dengan cermin itu adalah titik di mana cahaya datang. Di situ kita harus buat garis normal. Oke.
Nah, sudut garis normal itu, sudut datang itu adalah sudut antara garis normal dengan cahaya datang, incoming atau incident ray. Jadi beberapa siswa, ini Bapak coba menulis dulu ya, bentar ya. Nah, beberapa siswa ada yang menggambar sudut datangnya di sebelah kiri ini, antara sinar dengan permukaan kaca. Nah, ini adalah yang keliru. Bisa diikuti ya. Jadi, sudut datang yang benar itu antara garis normal dengan sinar datang. Oke, bisa diikuti ya. Sampai dengan SMA kelas 12, Bapak ngelihat, ya karena Bapak ngajar gitu ya, jadi mereka masih salah untuk menentukan sudut sinar datang. Jadi sudut sinar datang itu adalah antara garis normal dengan cahaya datang. Inilah incident angle, sudut sinar datang ini, sudut sinar datang ya. Oke, nah secara hukumnya maka sinar tersebut akan dipantulkan. Nah ini reflected ray atau cahaya pantul. Nah, sudutnya yang mana ini? Antara garis normal dengan sinar tersebut, inilah sudut pantul. Sampai situ kalian harus pahami ya. Bisa ya dipahami, sudut datang dan sudut pantul itu harus dihitung terhadap garis normal. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada hukum dari pemantulan, hukum Snellius. Angle of incident equal with angle of reflection. Jadi sudut sinar datang itu sama besarnya dengan sudut sinar pantul. Kalau digambar, kalau ditulis, I sama dengan R gitu ya. Sudut sinar datang sama dengan sudut pantul. Pasti besarnya dalam derajat. Oke? Bisa diikuti ya, ini sebetulnya sudah diajarkan tapi lewat YouTube di waktu-waktu yang lalu Bapak coba ulang secepat-cepatnya. Okay, this is called the law of reflection and is true for any type of wave being reflected from a source. Jadi sudut pemantulan ini sebetulnya nggak hanya terjadi pada cahaya, termasuk pada gelombang air dan gelombang yang lain ya. Ini cuman kita sedang belajar di topiknya mengenai cahaya. Oke, lanjut ya. Nah, ada pemantulan baur, ada pemantulan teratur. Ini dibahas cepat saja. Nah, berkas cahaya yang merambat dapat dibedakan menjadi 3 macam ya. Ada sinar-sinar yang sejajar, ada sinar-sinar yang konvergen, ada sinar-sinar yang divergen. Ada filmnya ya, Divergent. Nah, film Divergent itu menyatakan bahwa dia memiliki ya perbedaan gitu dengan yang lain. Sementara orang mengumpul, ini kalau mengumpul itu konvergen. Jadi sinar-sinarnya itu mengumpul di satu titik. Nah, Bapak ngingetnya gini, konvergen, oh kelompok, oh K, kan sama-sama K. Jadi sinarnya itu mengumpul di satu titik, itu konvergen. Kalau divergen atau divergen itu menyebar, ya. Nah, begitu sinarnya mengumpul di satu titik seperti yang konvergen ini, energi yang terkumpul itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat mekanis. Misalnya ada sinar yang mengumpul di satu titik pakai kaca pembesar ya. Bisa dipakai untuk menyalakan api. Ya, waktu Bapak kecil SD, Bapak pakai itu lensa cembung, nanti kita akan pelajari untuk membakar kertas. Nah, karena iseng Bapak ambil semut, dipotongin kakinya gitu, dibakar pakai lensa cembung. Nah, kenapa bisa ngebakar kayak gitu? Karena sinar-sinarnya dibentuk secara konvergen. Kalau divergen, cahayanya menyebar, oke? Oke, dihafal ya. Konvergen itu ngumpul, kelompok, divergen itu menyebar. Oke. Nah, ada pemantulan baur, pemantulan teratur, nanti kamu baca sendiri ya di bukunya, coba cari. Pemantulan baur itu kalau cahayanya kena tembok gitu. Jadi sinarnya itu ya menyebar tapi nggak terlalu bagus. Tapi kalau kena cermin itu pemantulan teratur. Oke. Kita mulai dengan satu cermin yang disebut dengan cermin datar. Oke, ini cermin datar ya. Ada beberapa kelereng, 5 kelereng. Terus kita melihat ada bayangannya di dalam cermin. Oke, ini adalah cermin datar. Sip. Oke. Light move in a straight line. Nah, ini hanya
gambaran aja. Kalau misalnya ada cahaya, ini ada bola lampu, tapi cahayanya nggak bisa sampai ke layar. Ini ada layarnya. Karena ada celahnya di sini kan ya, ada celahnya. Nah, jadi ketika cahaya lewat satu poin yang kecil, ya lewat celah yang kecil, maka cahayanya itu akan membentuk ke belakang. Disebutnya dengan umbra, penumbra. Nanti kita akan belajar ya mengenai matahari dan sebagainya. Kalau nggak salah udah di kelas 7 jangan-jangan ya. The shadow is larger than the object. Jadi bayangannya lebih besar daripada objek ya. Nah, kalau cahayanya sejajar, ya, the shadow called an umbra. Jadi disebut umbra, di mana bayangannya itu akan sama besarnya. Kalau lebih besar disebutnya penumbra. Ya, jadi ini ada bola lampu, ini ada benda yang lain, maka bayangannya akan lebih besar. Oke, itu hanya informasi saja. Berikutnya. Oke. Ini hanya untuk wawasan kamu ya, the law of reflection in action. Oh, jadi bagaimana kehidupan sehari-hari kita mempelajari cermin dan pemantulan cahaya. Bagaimana sih cara kerja periskop? Nah, di sini ada kapal besar, di sini ada kapal selam. Cara kerja periskop tuh kayak gimana sih? Orang yang di dalam kapal selam, ini ada periskopnya kecil ya, mudah-mudahan kamu lihat. Cara kerjanya begini, ya. Tahap pertama, ada cahaya dari matahari sampai ke kapal, terpantul ke periskop. Oke. Berikutnya, tahap yang kedua. Nah, cahaya yang masuk ke dalam periskop itu adalah cahaya yang sejajar. Ya, terus dipantulkan ke bagian bawah. Oke, lanjut. Nah, bayangan yang kita lihat itu adalah bayangan yang terbalik ya nanti. Gambar kapalnya terbalik. Makanya harus dibalik lagi nantinya. Nah, yang terakhir, si bayangan ini bisa dilihat oleh si pelaut ya, yang melihat di dalam kapal selam. Oke, ini cara kerja periskop, sehingga gambar yang terlihat itu adalah kapal. Oke, Indonesia hebat ya, Indonesia udah mulai jadi negara di Asia Tenggara, atau di Asia juga mungkin hanya beberapa yang bisa membuat kapal selam. Di Asia Tenggara hanya Indonesia yang bisa bikin kapal selam. Oke, lanjut ya. Oke, nah beberapa benda itu diperbesar ya dari ukuran aslinya. Itulah yang disebut dengan magnification. Magnification itu perbesaran. Itu sebabnya nanti kamu akan melihat ada simbol yang disimbolkan dengan M. Di sudut kanan atas Bapak tulis M. M itu singkatan dari magnification, perbesaran benda. Kenapa si bendanya bayangannya diperbesar, Pak? Ya supaya bisa kelihatan. Misalnya kita sekarang ada di tengah-tengah pandemi ya, ada bentuk virus corona, katanya bentuknya mirip rambutan. Nah, tahu dari mana itu? Ya karena orang-orang fisika sanggup membuat sebuah mikroskop. Dari situ kita bisa mempelajari ke orang-orang biologi dan yang lain tentang bentuk dari virus yang ada ya. Jadi buat apa kita belajar mengenai cahaya ini ya pada tahap berikutnya supaya kita bisa melihat bentuk-bentuknya. Dan bentuk-bentuk itu akan memperkenalkan kepada kita sifat-sifat dari bendanya ya. Okay, many devices take advantage of the ability of mirrors and lenses to alter the size of an image. Jadi banyak alat yang digunakan untuk yang dipakai untuk mendapatkan kemampuan dari kaca dan cermin untuk mengubah ukuran dari sebuah bayangan ya. Ini termasuk proyektor, mikroskop, terus juga teropong. Oke, nah ini hal yang penting. Di dalam fisika
Bayangan-bayangan itu ada bayangan terbalik atau tegak. Terus ada juga terbalik kiri kanan. Ada diperbesar, diperkecil. Nah, sifat-sifat bayangan ini kamu perlu mulai pelajari ya. Describing images orientation. Nah, waktu kita memotret suatu benda yang ada di depan, itu ada kastil, ternyata bayangannya itu terbalik. Nah, this is an inverted image. Jadi ada bayangan terbalik. Kalau bayangan tegak ya tegak. Ini kita lihat bayangan di dalam kameranya ini adalah bayangan terbalik atau inverted. Oke. Nah, juga ada yang terbalik kiri kanan, disebutnya lateral inversion. Oke, terbalik kiri kanan. Biasanya kita ngelihat di cermin datar. Nah, kalau kamu ngaca di cermin datar, nyisir, maka waktu kamu mengangkat tangan kanan, bayangan orang di dalam cermin itu, bayangan kamu sendiri, akan mengangkat tangan kirinya. Betul ya? Itu terbalik kiri kanan. Jadi kita sudah mempelajari sedikit sifat cermin datar ya. Terbalik kiri kanan. Nah, ini bayangannya lateral inversion itu terbalik kiri kanan. Ya, biasanya di cermin datar. Kita waktu ngelihat kita ke cermin, terus bayangannya terlihat di belakang cermin. Nah, ini bayangan apa yang terlihat di belakang cermin itu? Inilah yang disebut dengan virtual image. Disebut virtual atau semu atau maya. Oke, jadi di sini kamu bikin catatannya virtual itu sama dengan semu. Bapak tulis ya. Semu atau maya. Oke, jadi ini hal yang sama. Kalau ada sebuah soal mengatakan bayangan sebuah benda itu semu, maya atau virtual itu hal yang sama. Jadi ada 3 nama ya. Oke. A real image is one that can be formed on a screen. Jadi bayangan real image ini disebut dengan bayangan, ini real image itu adalah nyata atau sejati ya. Nyata atau sejati. Jadi ada nyata, ada sebuah bayangan nyata, bayangan sejati, bayangan real, itu hal yang sama. Oke, bisa diikuti ya. Kalau virtual itu ke sini, sementara real image itu adalah nyata dan sejati. Apa bedanya Pak, bayangan semu dengan bayangan nyata? Bayangan semu itu bisa kita lihat langsung. Contohnya waktu orang bercermin di kaca itu ya. Waktu dia ngelihat bayangan di dalam kaca itu adalah bayangan maya. Nah, kalau bayangan real image itu kayak gimana? Bayangan yang dapat kita lihat kalau kita mempergunakan layar. Ya, real image is one that can be formed on a screen. Jadi butuh layar untuk melihat bayangan nyata. Contohnya di mana Pak? Contohnya di proyektor. Jadi di InFocus gitu ya, OHP InFocus. Itu kan butuh layar. Coba ada InFocus tapi nggak ada layarnya. Enggak Pak, nggak pakai layar, pakai tembok. Ya itu tembok, itu layarnya. Ya, bisa diikuti. Di mana lagi kamu ngelihat bayangan sejati? Ayo, di mana? Di bioskop. Betul nggak? Kalau kita ke bioskop, kan ada temboknya sebagai layar. Coba kamu datang ke bioskop, terus udah gitu di sana nggak pakai tembok gitu ya, kamu nggak bisa ngelihat apa-apa. Oke, itu adalah bayangan sejati. Nah, pertanyaannya, di mata kita kan punya bola mata nih, bayangan yang kita lihat di dalam bola mata itu bayangan nyata atau bayangan semu? Bayangan nyata jawabannya. Loh, Pak, kalau gitu butuh layar. Betul. Makanya di dalam bola mata kita itu ada layar, ya. Ada layarnya yang kecil sehingga bayangan bisa tertangkap oleh bola mata kita, ya. Oke, kita nanti akan pelajari komponen-komponen dari bola mata di tahap-tahap berikutnya. Oke, kita lihat lanjut ya. Oke, ini untuk melihat bayangan ya. How would you describe these images? Kira-kira bayangannya apa? Inversion, vertical, non-literal. Nah, ini mah bayangan. Bayangannya harusnya lateral ya. Ini tipenya ini real image. Kenapa? Karena ada di layar, tertangkap di layar sini.
ukurannya kecil. Oke, kita coba lihat, betul ya. Ini sebetulnya bukan bayangannya bayangan terbalik ya harusnya ya, bukan vertikal. Kita coba berikutnya. How would you describe these images? Nah, ini bayangan apa nih yang ada di layar? Terbalik kiri kanan, betul nggak? Karena tangan kanannya adalah tangan kiri dia. Tipenya real or virtual? Oh, ini virtual image. Ini bayangan semu. Betul ya? Ukurannya? Ukurannya sama besar, same size. Bisa diikuti? Ya, itu bayangan. Oke, betul semua ya. Lanjut. Oke, images in a plane mirror. If we look into a mirror, we see an image. Oke. Nah, ini bagus. Ada tulisan CAT, cat, ya. Si sinar yang datang itu membentuk sinar datang seperti ini. Di sini ada garis normalnya, ini adalah sudut datang, ini adalah sudut pantul. Ini sudut datang, sudut pantul. Ingat ke yang tadi, besarnya sudut datang harus sama dengan sudut pantul. Betul ya? Nah, andaikan di sebelah kiri ini adalah bola mata, bagaimanakah bayangan-bayangan yang terbentuk? Kiranya bakal seperti ini ya. CAT. Jadi what kind of image is formed in the plane mirror? Pertama bayangannya itu adalah terbalik kiri kanan, terus sama besar dengan objek, terus bayangannya adalah bayangan maya. Oke? Nanti Bapak tambahkan sekaligus aja ya. Jarak benda, ini di sini ditambahin jarak benda sama dengan jarak bayangan. Terus di sini letternya tegak ya, tegak, upright atau tegak. Bayangannya tegak. Ini letterly inverted terbalik kiri kanan ya. Same size, oke, virtual. Jadi ada 5 sifatnya, nanti kita akan lihat lagi ya. Oke. Nah, ini udah ditulis ya. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar itu adalah tegak, bersifat maya atau semu, bayangan cermin sama jarak bayangan ke cermin, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda. Jarak bayangan itu pakai simbolnya SI ya. Jadi SI itu adalah, coba Bapak tulis ya, SI itu adalah space of image. Jadi jarak bayangan. Kalau SO itu adalah space of object. Jadi jarak benda SO itu. Kalau HI itu adalah height of image. Jadi tinggi bayangan. HO itu adalah height of object. Tinggi benda. Nah, di semua literatur di Indonesia biasanya pakai simbol-simbol ini ya. SOSI, HI, HO ya, literatur-literatur di Indonesia. Cuman ini mah supaya membuat kamu mengerti dari mana asalnya simbol-simbol itu, kira-kira seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini ada soal. Ini sudah pernah diberikan di sekolah yang kemarin-kemarin, tetapi ini harus bisa kamu kerjakan. Oke, kita coba kerjakan ya. Sudut pantul cermin. Contoh soal ke-1, cermin kedua, sudut pantul cermin kedua. Jadi di sini ada 2 cermin. Ini ada cermin ke-1 ya, Bapak arsir. Ini adalah belakang dari cermin. Oke. Ini ada cermin ke-1, ini cermin kedua, ini cermin kedua. Ini belakang cermin. Oke. Antara cermin ke-1 dan cermin kedua itu dibentuk sudut sebesar 120 derajat. Oke. Nah, berapakah sudut pantul dari cermin kedua? Oh, di sini tuh ada satu sinar datang mengenai cermin ke-1 dengan sudut datang sebesar 50 derajat. Pertanyaannya, berapakah sudut pantul dari cermin kedua? Sudut pantulnya bakal bagaimana? Gitu maksud pertanyaannya. Kita coba kerjakan. Oke, kita pakai warna yang lain ya. Pakai warna biru. Jadi kira-kira pemantulannya gimana?
Ini pakai rumusnya masih yang sama loh anak-anak. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi kalau sudut datangnya 50, sudut pantulnya berapa kira-kira? Ya 50 juga, betul nggak? Ke sana. Berapa besarnya? 50. Yang mana 50? Inilah sudut pantul yang ke-1. Yang ditanya di pertanyaan A adalah berapa besar sudut pantul dari cermin kedua. Oh, kalau gitu di cermin kedua ini kita harus bikin yang namanya garis normal dulu anak-anak. Ini kita bikin garis normal. Harusnya tegak lurus ya, ini ceritanya tegak lurus. Terus pantulannya gimana? Oh, pantulannya kira-kira ya gini. Ini pantulannya ke sana kira-kira ya. Oke, kita hitung. Sekarang berapa sudut-sudutnya? Kalau sudut datangnya 50, sudut pantulnya 50. Nah, sekarang ini memantulnya kan seperti ini ya. Berapa besar sudut yang di bawah? Kalau ini tegak lurus, ini 50, pasti yang di bawahnya adalah 40 derajat ya. Tahu dari mana Pak? Kan siku-siku itu 90 derajat. 50 tambah 40, 90, pas ya. Nah, terus sudut yang lain gimana? Ini kita butuh cari sudut yang pemantulan di cermin yang kedua. Berapa itu? Nah, kita ingat sudut yang disebut dengan sudut dalam segitiga itu 180 derajat ya. Nah, masuk ke matematika ya. 120, 40, dan 160. Jadi ini adalah 20 derajat. Betul. Ini 20 derajat. Jadi jawabannya 20, Pak. Bukan. Kita harus cari sudut datang ke cermin yang kedua. Ingat, sudut datang itu harus dihitung terhadap garis normal. Jadi kalau ini adalah siku-siku, ya, kan garis normal itu selalu siku-siku dengan permukaan benda. Jadi kalau ini 20, sudut datangnya berapa? 90 dikurangi 20, berapa ya itu ya? 70. 70 derajat. Jadi inilah sudut datang yang kedua. Sudut datang yang ke-1-nya adalah 50 derajat, betul ya? Sudut datang yang keduanya adalah 70 derajat. Kalau gitu, bagaimana jawaban yang A? Sudut pantul dari cermin yang kedua. Kalau sudut datangnya 70, sudut pantulnya 70 juga. Jadi, kita tahu jawaban pertanyaan A adalah 70 derajat. Sip. Bisa diikuti anak-anak? Nah, berikutnya yang B. Yang B ini jarang ditanya, tapi ya mungkin perlu diajarkan ke kamu ya. Berapakah sudut yang terbentuk dari perpanjangan sinar datang ke-1 dengan sinar pantul kedua? Oh, sinar datang ke-1. Jadi sinar datang ke-1 ini kita harus perpanjang, jeng-jeng, gini ya. Dengan sinar pantul kedua, ini sinar pantul kedua, jeng-jeng. Berapakah sudut yang terbentuk? Anggap ini sudutnya alfa. Berapa sudut alfanya itu? Wah, kumaha ya. Nah, Bapak jawab dengan cepat saja. Sudut yang besar ini adalah 180 derajat, betul ya? 180 derajat. Kalau udah dapat 50, 50, 40, sudut yang satunya lagi, yang ini adalah 40 derajat, betul ya? 40 derajat. Jadi yang ini adalah 40 derajat. Oke. Kita lihat sinar yang ini juga 180 derajat, 180. Udah dapat 70, 70, 20, pasti yang satunya lagi adalah 20 derajat juga ya. Nah, ini 20 derajat. Jadi sekarang kita bisa cari besar sudut alfa ini. Gimana Pak? Nah, coba Bapak ganti warna. Jadi sudut yang dalam yang ini, warnanya salah. Harus cari warna yang beda sendiri. Yang ini ya, sudut yang ini udah dapat berapa besarnya? 80 derajat ya. Lalu sudut yang dalam ini udah dapat berapa besarnya? 40 derajat. 80 tambah 40, 120. Jadi kalau kita ngelihat segitiga yang besar ini, ya, 80 tambah 40, 120 kan harusnya 180 kan kalau sudut dalam segitiga. 180 dikurangi 120 adalah 60 derajat. Jadi ini 60 derajat. Jadi jawaban untuk B adalah 60 derajat. Oke, sayang Bapak nggak bisa mengajarkan lebih banyak contoh soal karena waktu. Tapi mudah-mudahan kamu mau belajar ya. Nah,
Bapak sebagai guru, Ibu Mona sebagai guru itu mengalami kesulitan begini anak-anak. Kalau Bapak memberikan soal kepada kamu dalam bentuk kuis, kamu pasti merasa, aduh banyak banget kuisnya gitu. Tapi kalau Bapak berikan sebagai PR dan nggak usah dikumpulkan, belum tentu kamu kerjakan. Jadi membingungkan buat guru itu. Tapi kalau kamu nggak latihan soal, nggak bisa, betul nggak sih? Dan nggak ada shortcutnya, nggak ada jalan pintas. Kamu harus berlatih. Jadi kamu bikin catatan yang baik, ini nanti Bapak upload ke YouTube. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Ya, jangan lupa. Nanti kamu nonton ulang boleh yang ini, terus dari channel-channel yang lain boleh-boleh aja. Kenapa enggak? Betul enggak? Ini mau nggak mau kita harus beradaptasi. Oke? Ya, beradaptasi itu perlu. Itu bukti bahwa kamu bisa menyesuaikan dengan keadaan. Oke? Lanjut. Oke, jumlah bayangan yang dibentuk pada cermin datar. Oh, ternyata kalau ada satu benda, ini Bapak, ini adalah bendanya ya. Ganti warna dulu. Ganti warna. Ini adalah benda nih. Ini adalah benda. Ternyata kalau ada dua cermin datar membentuk suatu sudut tertentu, sudutnya yang mana sih Pak? Ini sudutnya nih. Nah, ini sudutnya adalah alfa. Kalau suatu benda membentuk suatu sudut sebesar alfa, maka akan terbentuk sejumlah bayangan. Nah, orang yang mengerjakan ini dicoba, itu dilakukan berkali-kali. Biasanya nanti di kelas 10 kalau kamu masuk ke IPA di Aloy, kamu akan mempelajari ini langsung di laboratorium kalau dalam keadaan bukan pandemi ya. Jadi Bapak bertahun-tahun membimbing siswa untuk menghitung jumlah bayangan pakai cermin datar seperti ini tapi untuk kelas 10. Nah, untuk kamu dikasih aja langsung rumusnya ya. Rumusnya itu adalah N sama dengan 360 per alfa min M sebetulnya. M itu bisa 1, bisa 0. M itu sama dengan 1 kalau jumlah bayangannya genap. M itu sama dengan 0 kalau jumlah bayangannya ganjil. Sebetulnya begitu. Ya. Jadi sebetulnya rumusnya itu adalah N sama dengan 360 per alfa min M. M-nya itu sama dengan 1 jika 360 per alfanya sama dengan genap. M-nya itu sama dengan 0 kalau 360 per alfanya sama dengan ganjil. Sebetulnya seperti itu, ya. Nah, di sini terbentuk berapa bayangan? Kita lihat. Ada bayangan yang satu, bayangan kedua, ini ada bayangan 3, ada 3 bayangan. Jadi ada 3 buah bayangan. Kalau 3 buah bayangan berapa sudut alfanya? Nah, kita bisa langsung hitung. Ya, ada 3 buah bayangan. Jadi 3 sama dengan 360 per alfa min 1. Gitu ya. 3 bayangan. Min 1-nya pindah ke depan. 3 tambah 1, 4 ya. 4 sama dengan 360 per alfa. Kali silang, alfa sama dengan 360 per 4. Jadi alfanya berapa? 90 derajat. Sip, bisa diikuti kayak gitu ya? Harus bisa ya. Ini latihan-latihannya sudah pernah diberi. Oke, lanjut. Jumlah bayangan yang terbentuk. Oke, oh ini ada contoh soalnya. Oke, kita coba ya. Berapa jumlah bayangan yang dihasilkan oleh 2 buah cermin datar yang membentuk sudut 30 derajat? Jadi kalau ada 2 cermin datar, tadi kan membentuk sudut 90, kalau soal yang sebelumnya, ini kalau sudut yang terbentuknya 30 derajat, berapa jumlah bayangannya? Oke, silahkan kamu coba hitung sendiri anak-anak ya. N sama dengan 360 per alfa min M, atau min 1 aja dulu lah ya. Berapa jumlah bayangannya? Silahkan, ayo. Bapak coba ya, ini masih ada waktu. Keisha 8E absen 15. Oh, muridnya Ibu Mona nih. Keisha absen 15, bisakah kamu jawab soal ini? Berapa jumlah bayangan yang terbentuk?
Kalau ada sudutnya 30 derajat, Keisha bisa hidupkan mikrofonnya? Ya Pak. Iya, Ya. anak. Keisha, ketemu lagi. Ya. Berapa? Ayo. Hitung dulu Pak, tunggu. Boleh. Tenang. Bapaknya nggak marah-marah, santai aja. So, 360 per alfa, alfanya berapa? 30 derajat itu alfanya. Jangan pakai kalkulator ya, malu ah. Berapa K? Dapat? Bentar. So, gampang. 360 dibagi 30 min 1. Ayo, jangan pakai kalkulator. Malu, udah kelas 8, udah gede. Oh, ini ada yang ngeset. Oh, hebat. Ya, tadi ada yang leave katanya. Deina, wah langsung jawab ya. Deina hebat. Sudah benar Deina. Dapat Keisha? 11. Oh, mantap. Gimana caranya? Kita bahas di sini ya. Bisa cerita kayak gimana? Keisha? Gampang ya. Ya. Sama dengan N sama dengan 360 per alfa dikurang 1 sama dengan 360 bagi 30 sama dengan 12. Dikurangi 1 sama dengan 11. Oke. Nah, ini untuk mempermudah ya anak-anak. Bapak juga masih sama, harus ngitung manual, ya nolnya dicoret dulu. 36 dibagi 3, 12 gitu ya, dikurangi 1, sama dengan 11 buah. 11 buah bayangan. Oke? Bisa diikuti ya. Mudah-mudahan kamu bisa menangkap. Kita lanjut ke topik berikutnya ya. Terpaksa Bapak agak ngebut nih. Tinggi cermin minimum. Oke. Supaya cermin datar bisa menampilkan bayangan seluruh benda, maka tinggi cermin datar harus sama minimal setengah tinggi benda. Jadi kalau kamu ingin melihat seluruh bayangan kamu di dalam cermin datar, ingin ngaca nih ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, misalnya yang gadis nih. Misalnya yang wanita nih ya, misalnya ada party gitu. Anak bapak juga sama aja tuh. Anak bapak kalau mau party, wah, ngelihat dari ujung kepala sampai ke ujung kaki di depan cermin. Nah, berapa tinggi cermin yang diperlukan supaya dia bisa melihat seluruh bayangannya? Nah, diperlukan ternyata menurut teori, tinggi cermin datar yang diperlukan cukup setengah tinggi benda. Asal, nah ini ada asalnya, asal pada posisi yang tepat. Jadi, kalau tinggi orang tersebut adalah 160 cm, ya, tinggi orangnya 160 cm, butuh berapa untuk dia bisa ngelihat seluruh bayangannya di dalam cermin? Ayo, butuh berapa jadinya? Nicholas Roth, 8E. Orangnya ada? Oh, ada orangnya. Bisa dihidupin, absen 21, Nicholas? Mikrofonnya? Apakah Iya, bisa? Pak. Ya, Rafael. Kalau tinggi orangnya 160 cm, butuh cermin datar sepanjang berapa supaya dia bisa melihat seluruh bayangan dalam cermin? Berapa tadi tingginya? 160. Gampang ya? Apa tadi soalnya bentar gak kedengeran. Jadi kalau tinggi cermin datar yang diperlukan itu ternyata cukup setengah dari tinggi benda ya. Jadi kalau tinggi orangnya 160, butuh cermin datar sepanjang apa jadinya?
Tinggal 160 dikalikan setengah. Dia butuh cermin minimal 80 cm. Udah, gitu aja. Oke, Rafael? Iya. Ya. Kalau tinggi orangnya 150, butuh cermin datar sepanjang apa coba? 75 cm. Ya, betul ya. Anet. Halo Anet. 8D. Kita tidak bisa bertemu, ketemunya di Zoom. Oke, dah, gitu aja, nyapa doang. Kita lanjutin dulu ya. Oke. Nah, sekarang coba Anet jawab yang ini dulu. Hanya yang A aja. Ini udah pernah diberikan, tapi untuk membuat kamu menguasai, Bapak ulangi karena ini penting ya. Seorang pria dengan tinggi 170 cm berdiri di depan sebuah cermin datar. Hitunglah tinggi minimum cermin yang dibutuhkan. Berapa net? Kalau tingginya 170, butuh cermin sepanjang 85, cukup ya. Itu jawaban yang benar anak-anak ya. Jadi 170 kali setengah butuh 85 cm. Loh Pak, saya punya cermin lebih daripada setengah tinggi saya, kok nggak bisa ngelihat seluruh bayangan badan dari ujung kaki sampai ujung kepala dalam cermin sih Pak? Karena posisinya anak. Jadi memang butuh hanya 85 cm asal di posisi yang benar. Oke, kita ngelihat bagaimana pembentukan bayangannya, kira-kira seperti ini. Jawaban yang C, Bapak akan bahas yang C ya. Ini ada satu orang yang berdiri di depan cermin. Oke, ini gambarnya. Gambarnya memang tidak terlalu bagus, supaya kamu mengerti. Ini adalah cermin datar ya. Tinggi orangnya 170. Tinggi mata ke bagian atas kepala 10 cm. Anggap matanya di bawah sini ya. Oh. Jadi 10 cm itu ini. Ini adalah 10 cm. Jadi kalau kita tarik garis mendatar ya, tarik garis mendatar. Ini tarik garis mendatar. Ganti warna nih ya, ganti warna biru. Orang tersebut bisa melihat ujung kepalanya, gimana bagian atas kepala. Karena ada cahaya dari lampu, nyampe ke bagian atas kepala, terpantul ke cermin, terpantul ke matanya. Kira-kira gitu cara kerjanya. Ya, berapa ini? Tinggal setengahnya. Jadi setengahnya. Kalau ini 10 dari ujung kepala sampai ke mata, maka butuh cermin sepanjang 5 cm. Jadi yang ini adalah 5 cm. Orang tersebut bisa melihat ujung kaki karena ada cahaya dari lampu, nyampe ke ujung kaki, terpantul ke cermin, ya. Jadi sinarnya terpantul ke cermin, dari cermin terpantul ke matanya. Kira-kira gitu. Dari mata ke ujung kaki, karena tingginya 170, ini adalah 160, betul ya? 160 dibagi 2, 80. Jadi butuh cermin setinggi 80. Inilah yang 80 cm anak-anak. Ya, karena dari mata sampai ke kaki kan itu adalah 160 cm. Ini kalau dibagi 2 kan 80 cm. Jadi 85 itu yang mana? 80 tambah 5. Itu makanya jawaban Anet yang A tadi adalah 85. Oke, menjawab pertanyaan yang A. Nah, sekarang yang C. Jika cermin setinggi 50 cm diletakkan di atas meja setinggi 70 cm. Oh, jadi di sini ada meja nih. Ada meja. Ini ada meja, tingginya 70 cm. Ya. Diletakkan cermin 50 cm. Oh, cermin 50 cm ya kira-kira anggaplah sebegini. Ya, Bapak ganti warna dulu lah.
ganti warna jadi apa ini? Hitam ya. Ini ada cermin. Ini 50 cm ini. Ya. Mejanya setinggi 70. Maka hitunglah tinggi bayangan tubuh yang terlihat. Nah, posisi yang efektif buat si cermin diletakkan itu adalah antara ini nih, sampai dari di tengah-tengah mata ke kaki sampai antara mata ke kepala. Ini posisi efektif yang 85 cm itu. Kalau dia menaruh cermin di ketinggian 70 cm, maka hanya yang 40 cm ini saja, hanya 40 cm yang ini ya. Hanya ini aja yang 40 cm ini saja yang efektif dipakai ya. 10 cm yang di bawah itu yang kan si cerminnya ditaruh di atas meja setinggi 70, 10 cm yang di bawah ini tidak terpakai dengan maksimal. Jadi yang bisa efektif terpakai hanya yang 40 cm ini saja. Jadi hitung tinggi bayangan tubuh yang terlihat tuh yang 40 aja, kali 2. Jadi yang terlihat tinggi bayangan tubuhnya adalah 80 cm yang terlihat. Jadi mungkin dia hanya bisa melihat ujung kaki sampai ke dada atau perut gitu kira-kira. Jadi dia tidak bisa melihat bayangan seluruh badannya. Oke, kira-kira begitu. Jadi kamu harus hitung baik-baik. Nanti kamu bisa lihat pelajari lagi ya soal yang ini. Oke, lanjut lagi. Apa yang kita pelajari? Oh, pemantulan pada cermin lengkung. Oke, jadi ternyata ada 2 buah jenis cermin lengkung anak-anak ya. Ada yang pertama disebut dengan cermin cekung. Yang kedua disebut dengan cermin cembung. Ya, ini ada cermin cekung, cermin cembung. Nah, kalau yang ini kita sebut dengan cembung lah ya. Jadi kalau sendok, bagian belakangnya itu cembung. Sementara yang bagian depannya, inilah yang cekung. Oke? Itu bedanya cembung dan cekung. Cembung cekung tuh kira-kira kayak gimana? Kalau itu adalah sebuah benda yang full, yang solid ya, cembung itu artinya tebal di tengah. Tebal di tengah. Kalau cekung itu artinya tipis di tengah kira-kira. Tipis di tengah. Artinya tebal di pinggir. Kalau cembung tebal di tengah, tipis di pinggir gitu kira-kira. Untuk menggambarkannya ya. Oke. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Oh, kita mulai dengan cermin cekung dulu. Jadi si cermin cekung ini punya minimal 4 nama ya, 3 nama. Disebut dengan cermin cekung, cermin positif, atau cermin konvergen. Pak, yang positif itu apanya? Fokusnya, harga fokusnya adalah positif. Satu lagi disebut dengan cermin cekung itu adalah concave mirror. Di sini belum ditulis ya. Concave mirror. Cermin cekung ya, supaya kamu ngerti dikit lah ya. Oke, ini adalah cermin cekung. Jadi kalau cermin cekung tuh yang diarsir di belakangnya ya. Ini adalah cermin cekung. Kenapa dia disebut cermin positif? Ya karena harga fokusnya positif. Disebut dengan konvergen kenapa? Karena begitu ada sinar datang, maka kalau ada sinar datang yang pertama, ini yang paling atas, maka akan dipantulkan ke titik F. Kalau sinarnya yang kedua ini akan dipantulkan ke F lagi. Sinar yang ketiga akan dipantulkan ke F. Jadi dia mengumpulkan cahaya pada satu titik fokus ini. Jadi inilah F. F itu disebut dengan fokus, focal, atau titik api ya. Jadi mudah-mudahan kalau nanti ada soal-soal yang berbeda, menyebut dengan nama-nama yang berbeda, kamu bisa mengikuti.
Fokus, focal, atau titik api. Oke. Bisa diikuti ya. Ada yang di Instagram Bapak lihat, harusnya Bapak perlihatkan ya. Itu ada orang yang ngerebus pakai cermin cekung. Jadi di sini dipasang sebuah panci, terus cerminnya dipasang di siang hari. Maka si air di dalam panci tersebut ternyata bisa mendidih. Kenapa ya? Karena sinar-sinarnya dipantulkan ke titik yang sama. Itu sebabnya karena dia terfokus pada satu titik, bisa energinya maksimum, bisa memanaskan air. Oke, kita lanjutkan. Untuk menggambar bayangan pada cermin cekung digunakan 3 sinar istimewa ya. Yang pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kayak gimana nih Pak? Yang pertama ini. Ini sinar datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama itu yang di sini ya. Nah, ini ada F, itu adalah fokus. Ini ada P. P itu kadang-kadang disebut dengan M, kadang-kadang disebut dengan R, itu adalah jari-jari. Ya, jari-jari. Besarnya berapa Pak? 2F, 2 kali F. Untuk cermin, nanti untuk lensa nggak sama. Jari-jari nggak sama dengan 2F. Oke, ini sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Sejajar sumbu utama. Ini cermin cekung. Dipantulkannya gimana? Oh, ternyata dipantulkannya melalui fokus. Sinar yang kedua itu ada sinar yang melalui fokus. Ini sinar yang melalui fokus. Bagaimana pemantulannya? Dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga, sinar yang melalui R atau P atau M atau 2 kali fokus, maka akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan atau R-nya ya. Ini semua masih cermin cekung. Bisa diikuti ya, mudah-mudahan ya. Lanjut. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Oke, pembentukan bayangannya gimana? Oh, jadi misalkan di sini ada sebuah benda. Ini benda ya, pada yang A ini adalah bendanya, adalah yang ini ya. Ini ada sebuah benda. Kita mau gambar bayangannya. Gimana caranya? Sinar yang sejajar dengan sumbu utama, ini sinar datang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan melalui fokus. Lalu sinar yang melalui P akan kembali lagi melalui P. Bayangan yang mana? Ini bayangannya. Nah, di sini ada ketentuan ya, nanti Bapak mau perlihatkan. Semua bayangan di depan cermin cekung itu adalah bayangan nyata dan terbalik. Ya, ini kalau bendanya ada di sini, ini kan bendanya jauh di sebelah kiri P. Kalau bendanya di antara F dan P, pembentukannya ini sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Terus diperpanjang ke sana ya. Terus sinar yang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Terus dipantulkan sini. Ini bayangannya. Bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Kalau yang atas, yang A, nyata, terbalik, diperkecil. Ya, nyata, diperkecil, terbalik. Nih, kurang ditambah, terbalik. Bayangannya terbalik. Ya. Lalu kalau bendanya ada di antara permukaan cermin dan F, ini ada bendanya, bagaimana pembentukan bayangannya? Ternyata pembentukan bayangannya ada di belakang cermin. Ini bayangannya adalah maya tegak diperbesar. Ingat bayangan maya itu seperti apa? Seperti waktu kita ngaca di depan cermin. Itu adalah bayangan maya. Bayangannya adalah maya diperbesar. Bisa diikuti ya. Maya tegak diperbesar. Oke, kita lanjut dulu ya. Apa yang kita bisa pelajari? Manfaat cermin cekung. Oh, ternyata cermin cekung itu dipakai di mana? Di reflektor lampu senter, lampu mobil, terus kaca dokter gigi, dan cermin kosmetik. Cermin kosmetik itu kayak gimana? Bapak punya cermin yang dipakai oleh istri Bapak. Jadi waktu dia
ingin ngelihat mukanya gitu ya, pori-pori di wajahnya, misalnya ngelihat jerawat, ngelihat apa gitu ya. Ada cermin yang dijual di swalayan, Bapak lihat ya di mall gitu. Pas waktu kita mengaca di situ tuh bayangan wajah kita, jadi bahkan bukan seluruhan wajah ya, tapi pipi kita jadi lebih besar. Itulah cermin kosmetik. Itu menggunakan cermin cekung. Lalu di sini ditulis dokter gigi. Dokter gigi kan dia punya sebuah batang yang dimasukkan ke dalam mulut kita untuk melihat bagian dalam gigi kita. Itu menggunakan cermin cekung. Supaya dihasilkan bayangan maya tegak diperbesar. Oke, ya ini diajarkan dengan cepat saja. Lampu mobil. Oke. Nah ini adalah ketentuan-ketentuan yang kamu perlu hafalkan. Ini mau nggak mau harus dihafalkan anak-anaknya. Catatan untuk cermin cekung dan cembung. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama. Bapak tulis ini poin pertama. Poin pertama, semua bayangan di depan cermin pasti nyata dan terbalik. SI-nya positif. Ya, SI-nya positif. Jadi semua bayangan di depan cermin pasti bayangan nyata dan terbalik. Yang kedua, semua bayangan di belakang cermin pasti maya dan tegak. Nah ini biasanya nanti kalau kamu ke SMA kenal sama namanya Pak Oki, dia selalu bilang Ibu Maya pasti tegak. Jadi bayangan maya itu pasti tegak. Bayangan maya itu pasti tegak ya, SI-nya negatif. Jadi jarak bayangannya negatif. Ini mau nggak mau harus kamu hafalkan anak-anak. Beneran, kasihan kamu harus ngapalin ini. Coba kamu bikin catatan yang ini ya. Ini nanti juga akan diupload ke YouTube sih, tapi maksudnya ya ini kamu harus mengerti. Yang ketiga, sifat yang berikutnya, untuk benda di F, bayangannya terletak di tak terhingga. Ini tak hingga. Tak hingga. Tak hingga itu apa Pak? Infinity. Jadi kalau ada sebuah benda ditaruh di fokus sebuah cermin cekung, bayangannya di tak terhingga. Yang keempat, untuk benda tak terhingga, bayangannya terletak di fokus. Ini kayak gimana sih Pak? Benda tak terhingga terletak di fokus tuh, misalnya benda tak terhingga itu kita nanti bakal belajar yang namanya teropong. Teropong bintang itu posisi si bintangnya ada di mana? Si SO-nya, jarak bendanya. Ada di bintang sana. Jadi kita ngelihat dari bumi ke bintang. Nah, jarak itu disebut jarak tak terhingga. Oh, jarak tak terhingga itu sekian ribu kilometer? Enggak juga sih. Kalau kita ngelihat orang pakai teropong, itu dianggap jarak tak terhingga juga anak-anak. Oke. Nah, yang kelima, untuk benda ada di R, maka bayangan terletak di R juga. Atau di 2F ya. Kalau bendanya di 2F, bayangannya di 2F. Terus ini pengertian. M itu adalah perbesaran. Kalau perbesarannya lebih besar dari 1, bayangan diperbesar. Kalau perbesarannya lebih kecil dari 1, bayangannya diperkecil. Kalau M-nya sama dengan 1 atau magnification-nya sama dengan 1, bayangan sama besar dengan benda. M itu magnification ya. Jadi nggak ada perbesaran negatif tuh nggak ada. Misalnya sebuah benda diperbesar dari hasil perhitungan adalah min 4 misalnya ya. M-nya sama dengan min 4. Nggak ada minnya ini. Jadi dianggap M-nya sama dengan 4. Bendanya diperbesar, diperkecil. Oh diperbesar dong. Kenapa diperbesar Pak? Diperbesar. Kenapa diperbesar? Karena M-nya lebih besar daripada 1. Oke? Hasil suatu perhitungan, misalnya harga M-nya adalah minus setengah. Ini diperkecil, diperbesar. Oh ya, sama dengan setengah ini. Bayangannya diperkecil. Diperkecil. Tahu dari mana diperkecil? Karena M-nya lebih kecil dari 1. Oke? Kita lihat yang berikutnya ini, mau nggak mau kamu hafalkan. Ini nanti akan diberikan catatannya ya, video ini akan diberikan pada kamu. Ini sifat cermin cekung dan cembung. Berikutnya rumus-rumusnya. Nah,
Rumus-rumusnya yang pertama itu adalah 1 per SO tambah 1 per SI sama dengan 1 per F. M atau magnification-nya, perbesarannya adalah SI per SO dalam tanda mutlak. Kenapa Pak dalam tanda mutlak seperti ini? Ada kurungnya Pak. Artinya harga besarnya M itu harus positif. Nggak boleh ada perbesaran yang negatif. Sama dengan HI per HO. HI itu apa? Oh di sini ada tinggi bayangan image. HO itu apa? Oh di sini ada tinggi benda atau objek. SO itu apa? Jarak benda. SI jarak bayangan. F itu adalah fokus, fokal atau titik api. R itu adalah jari-jari kelengkungan cermin. Kadang-kadang disimbolkan P, kadang-kadang disimbolkan juga M. Ya, agak membingungkan ya. Karena buku cetak itu diambilnya dari sumber-sumber dari luar negeri. Luar negeri juga kadang-kadang pakai simbol-simbol yang berbeda-beda. Tapi intinya ini aja dulu ya. Bisa diikuti dulu ya. Nanti kita berlatih lagi. Ini catatan untuk cermin cekung dan cembung. Berikutnya ada dalil esbah anak-anak. Waduh, kasihan kamu ya dicekokin pelajarannya ini ya. Untuk cermin cekung. Jadi esbah ini adalah seorang peneliti yang bisa memperkirakan bagaimana posisi benda dan bayangan. Dia ngasih teori bahwa jumlah ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Jadi, kalau bendanya, ini Bapak tulis ya, kalau bendanya misalnya di ruang 3, maka bayangannya pasti di ruang 2. Kenapa 2 Pak? Pokoknya berapa kalau bendanya di ruang 3 supaya bisa jadi 5, bayangannya di ruang 2 gitu. Kalau bendanya ada di ruang 1, bayangannya harus di ruang berapa? Di ruang 4, karena totalnya harus 5 kan. Ruang benda tambah ruang bayangan harus 5. Kalau bendanya ada di ruang 2, maka bayangannya harus di ruang berapa? Supaya 5, jadi si ruang bayangan adalah ruang 3. Oke. Jadi kita bisa lihat ya, kalau benda ini berdasarkan gambar, benda ada di ruang berapa ini? Benda di ruang 3. Ruang 3 itu adalah lebih besar, pokoknya melampaui jari-jari. Ini adalah ruang 3. Ini jari-jari ya, M atau jari-jari. Ruang 2 itu antara F dengan R atau M atau 2F ya. Ruang 2 itu posisinya ini. Ini posisi ruang 2. Ruang 1 itu adalah antara permukaan cermin sampai ke F. Ini adalah ruang 1. Ruang 4 itu yang mana? Pokoknya di belakang cermin itu adalah ruang 4. Ruang 3 melampaui 2F atau melampaui M, melampaui R ini. Ya. Nah sekarang kalau benda ada di ruang 3 seperti gambar ini, benda ada di ruang berapa? Ruang 2. Sifat bayangan apa? Tanpa menghitung, kita udah mengetahui sifat bayangan pasti untuk kasus ini adalah nyata, terbalik, diperkecil. Tahu dari mana Pak nyata? Karena kita udah belajar dari slide yang sebelumnya. Semua bayangan di depan cermin pasti nyata dan terbalik. Bisa diikuti ya? Jadi dari mana tahu nyata dan terbaliknya Pak? Ya karena si bendanya ada di, si bayangannya ada di ruang 2. Ruang 2 itu di depan cermin. Pasti nyata dan terbalik. Tahu dari mana diperkecil Pak? Bendanya awalnya di ruang 3. Betul kan bendanya awalnya di ruang 3. Bayangan sekarang di ruang 2. Asalnya 3, sekarang jadi 2. Oh mengecil kan? Dari angka 3 menjadi angka 2. Makanya bayangannya nanti diperkecil. Gitu anak-anak. Aduh, waktunya sudah mau habis ya, sampai dengan 8.20 ya. Oke, sekarang Bapak mau ngajak kamu berinteraksi saja dulu ya. Kayla Arwen 8C. Oke, bisa dihidupkan Iya, Pak. mic-nya? Oke,
Bapak nanya dulu ya, Kaila. Kalau benda ada di ruang 1, bayangan di ruang berapa, Kaila? Kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang berapa, anak? Kan totalnya harus 5 ya. Jadi kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang berapa, Kaila? 4, Pak. Betul. Oke. Ruang 4 itu di depan cermin, di belakang cermin? Belakang. Betul. Kalau gitu, kalau benda di ruang 1, bayangannya sifatnya apa? Kita lihat yang sebelumnya. Ya, semua bayangan di belakang cermin pasti maya dan tegak. Oke, bisa diikuti? Jadi kalau bendanya di ruang 1, bayangannya sifatnya adalah maya, tegak. Nah, diperbesar, diperkecil. Angkanya dari 1, asalnya benda di ruang 1, bayangan di ruang 4 kan. Jadi angkanya itu awalnya 1, bendanya di ruang 1, bayangnya di ruang 4. Asalnya 1 di ruang 4. Jadi bayangannya pasti maya, tegak, diperbesar. Bisa diikuti, Kaila? Bisa, Pak. Yakin nih? Bisa. Si Kaila. Oke, lanjut ya. 8E, absen 3, Benito. Benito. Halo, Benito. Hidupkan layar itunya, kamera sama audionya. Ya, Pak. Halo, Benito. Halo. Bonita ada? Lagi di dalam Lagi di kamarnya. dalam. Cicinya sedang PTS ya. Ya. Oke. Betul ya? Kamu adiknya Bonita kan? Iya. Oke. Benito, kalau benda ada di ruang 2, bayangan di ruang berapa? 3. Betul. Sifat bayangannya apa? Ruang 3 itu di depan cermin kan? Sifat bayangannya apa? Kebayang nggak? Semua bayangan di depan cermin, ini Bapak balik lagi ya. Semua bayangan di depan cermin pasti nyata dan terbalik. Ada yang nomor 1 ya? Iya. Oke. Jadi kalau benda di ruang 2, bayangannya sifatnya apa aja? Nyata, Nyata terbalik. diperbesar atau diperkecil? Awalnya Kecil. 2, jadi 3. Diperbesar. Diperbesar, nyata terbalik diperbesar. Gitu, Benito. Iya, Pak. Belum pernah ngobrol kita ya. Belum. Baru Bapak ngajar cici kamu dulu. Oke, lanjut ya. Waktunya sudah habis. Anak-anak, sayang Bapak tidak bisa melanjutkan dengan soal yang berikutnya. Berharap nanti ada pertemuan-pertemuan lain yang Bapak bisa mengajarkan pada kamu. Oke, anak-anak, selamat pagi, selamat meninggalkan ruangan. Kalian boleh masuk ke pelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Kasih, Ya. Pak. Kasih, Pak. Kasih, Pak. Terima